Halo, selamat datang di Asal Usul. Semakin tahu semakin mantul. Kulu 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 kulu. Nah, ini boleh bersuara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, pemirsa dan semuanya yang mendengarkan juga menyaksikan saat ini, saya bersama dengan dua orang yang spesial ya, karena satunya pakai telur, satunya pakai apa ya? Ati ampela. Ati ampela ya. Kali ini saya bersama dengan Teh Iis. Teh Iis ewok atau Teh Iis jebrek? Jebret. Jebret. Oh iya. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pangestunya. Alhamdulillah. Dan malam ini juga malam ini bukan malam, ini bisa disaksikan pagi, siang, sore, malam sampai yang enggak tidur bisa menyaksikan juga ya. Kali ini saya bersama dengan Busu Ipai Van Kutai. Lain, Busu Ipai kada awit. Jangan jauh-jauh Busu. Nah, baru dekat-dekat. Sehat Busu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya harus bilingual ini. Satunya Sunda, hijina Kutai. Saya sendiri orang Indonesia. Alhamdulillah. Orang Aring lain Busu. Jadi malam ini, kok malam ini terus ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang nama-nama unik. Nama-nama unik yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi di Kalimantan Timur itu juga punya nama-nama unik atau sebutan-sebutan unik. Teh Iis, kalau Teh Iis kan dari Jawa Barat, lain Jawa Barat. Oh mana? Harus jadi protes gitu. Oh gitu. Apa? Teis dari Jawa Barat. Kalau Busu Ipai dari Kalimantan Timur, aslinya yaitu Kutai. Kutai Timur ya? Iya, Kutai Timur Busu. Suku Pantun. Suku Pantun. Nah, nanti ini berarti ada pantun nanti Teh. Ada pantun. Cakep. Cakep. Ini saya paling horenya aja cakep. Hore Tim aja. horenya. Tim hore. Jadi sebenarnya Busu Ipai itu bukan nama asli Teh Iis. Oh, saya kira nama asli. Lain, itu nama panggilan dan itu ciri khas di Kutai. Betul nggak Busu? Betul sekali. Betul, tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih. Kita ke yang paling kecil dulu ya Teh ya. Kan kita agak besar ya Teh. Yang paling mini dulu. betul. Kita ke yang paling mini dulu. Busu Ipai namanya kan, nama aslinya Teh itu Pardiansyah. Oh, Pardian. Kunaon bisa jadi Ipai Busu. Nah, eta. Itu kenapa Busu? Ceritanya begini, zaman dulu itu waktu Kurang ke bawah. waktu masih kecil, Nah, sekitar umur 8 tahun. Jadi kita nih sering ternyata dia pernah kecil. Oh iya. jadi kita dulu tuh lagi musimnya mencari buah kuini, tahu buah kuini kan? Oh iya. Kalau di Kutai itu bahasanya njatu. Njatu itu apa? Njatu itu kalau ada angin, kuininya bergoyang kan jatuh. Oh, buah yang jatuh. Kalau di ini jatohan. Iya, Jatohan. buah kuini. Jadi kita tuh ngambil gitu. Nah, kenapakah pas sore itu aku tuh berjalan ke darat melihati buah kuini. Nah, ke darat itu bahasa Kutai juga itu Busu. Nah, ke darat. Kalau Teh Iis kan belum tahu jalan ke darat itu kemana. Ke darat itu kampung, tapi kita ke belakang. Karena di belakang itu kan ada pohon-pohon kuini, ya kan? Kebun-kebun itu nyebutnya di sini darat Teh. Kalau di sana belakang-belakang rumah gitu kebun-kebunnya kapipir. Kapipir. Kalau saya nggak punya duit jadi KPP. Jadi waktu sore menjelang asar tuh saya ke belakang. Nah, di kuini saya lihat di atas tuh ndak tertiup angin. Cuma ada tupai yang bawa kuini. Ada tupai. Iya, kuininya tuh besar Teh Is. Seperti apa ya? Pokoknya besar. Kayak perut saya. Bukan, itu kebesaran. Jadi dia tuh loncat-loncat Bang Sapar, Kebesaran. loncat dari dahan ke dahan. Jadi aku tuh di bawah bertepuk tangan, maksudku itu supaya kuini itu dijatuhkan, dilepas gitu. Karena kan di hulu itu kan kuini itu kan manis-manis. Tanpa ada pira, tau lah pira, artinya tuh yang Di binatang ini. kecil di Oh dalamnya. iya. Ya, jadi aku tuh tepuk-tepuk tangan, rupanya tupai itu cuek. Tetap masih dimakannya kuini tuh, loncat satu ke dahan, loncat ke dahan satu. Sekalinya pas aku lengah, kepala aku menunduk ke bawah, pas aku naik ke atas, kuini itu jatuh. Pas di kepala. Pas kena kepala langsung tanpa sadar langsung pingsan. Nah, jadi itu digotong sama orang kampung, dibawa, dikasih minum, dikasih minyak, akhirnya siuman. Nah, di situ orang-orang tuh pada ketawa semua melihat
aku jatuh gitu nah pingsan. Iya. Nah itu digelar tupai awalnya. Oh, awalnya Ipai tupai. itu dari tupai. Iya itu. tupai. Jadi karena enggak enak. Pertama tuh awalnya tuh tupai. Cuma kan kita kan malu kan dibilangnya Oh, tupai. iya. Aku bilang kita ini bukan bukan binatang, dibilang wajah itu langsung dibilang ipai. Oh. Jadi disingkat aja ipai. Jadi asal usul nama Ipai itu dari dari tupai. Karena tupai itu bawa buah kuini. Oke, itu Gitu, busu busu Ipai. Kalau busu teh iis kan teh iis jebret. Nah, itu ada asal usulnya juga itu teh. Enggak sih sebenarnya enggak ada asal usul. Sebenarnya nggak ada asal usulnya, tapi Cuman waktu itu pertama kali saya siaran itu kan biasanya saya ingat kalau zaman dulu lah, zaman saya di Bandung itu kan, kalau penyiar itu biasanya suka ada nama-nama tambahan. nama tambahan gitu. Biasanya nama enggak nama aslinya yang mereka ini. Dan saya itu apa ya? Wah ini neneng aja. Neneng apa? Neneng jebret. Nah, tapi kan otomatis kan ada apa ya? Kayak ada inspirasi kenapa memilih jebret gitu teh. Jebret. Enggak, kalau saya itu kan ada, tahu nggak kalau main bola? Tahu. Ada yang suatu orang Yang mencetak. Ya kalau pas mencetak gol itu jebret. Kan ada yang Kan ada yang Valentino jebret. Nah itu. Oh itu. Terinspirasi dari situ. Dari situ. Jadi akhirnya jadi neneng jebret. Iya. Allahu Akbar. Tapi ini kalau kita berbicara mengenai sebutan-sebutan atau nama-nama unik dari orang Sunda, atau memang inspirasinya mungkin ibaratnya kayak sereceh itu teh? Enggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya enggak. Kalau Kayak misalnya kan di orang Sunda nih misalnya, mohon maaf, ada namanya Tatang Suratang. Kalau di Sunda itu mungkin ya, dia mengambil nama yang cepat disebut, cepat ini aja diingat gitu lah. Kalau zaman dulu. Cuman ada kadang kalau itu kan sebutan-sebutan nama ya. Tapi ada juga di sana itu yang sebutan-sebutan untuk seseorang yang misalkan panggilan namanya itu misalkan namanya Dani gitu, tapi karena anaknya cakep gitu, atau kesayangan dari orang tua, jadinya misalkan Asep Dani gitu, ada gitu. Asepnya, ditambahin, jadi ditambahin sendiri. Enggak sama orang tuanya, tapi panggilan itu. Panggilan, berarti nggak tasmiah lagi. Enggak. Nanti kalau tambahin nanti berubah-ubah tasmiahnya berapa kali tuh teh? Jadi ada gitu ya. Misalkan ada namanya itu Dani jadi Asep, jadi panggilan di keluarganya itu Asep gitu, padahal namanya Dani. Misalkan gitu. Jadi ada panggilan-panggilan gitu. Jadi bukan Kang Dani, jadinya Kang Asep. Jadi Kang Asep. Baru biasanya kalau udah ini kadang-kadang kita ini nggak tahu nama aslinya gitu karena udah biasa. Lebih terkenal nama samarannya. Iya. Gitu. Ya kayak Busu Ipai ini. Busu Ipai namanya kan Pardiansyah. Jadinya Busu Ipai. Padahal asalnya dari Tupai. Pari tupai. Jadi digelar orang kampung. Gitu. Gelar orang kampungnya Ipai. Asalnya dari Tupai. Nah, tapi kalau di Kutai itu teh, yang setahu saya itu juga ada sebutan atau panggilan yang unik juga. Misalnya kayak tadi Busu Ipai. Terus juga ada Tua Jongkoy. Oh, Tua Jongkoy itu bukan nama itu. Bukan nama, itu gelar. Panggilan. Nah, itu sebenarnya artinya apa kalau Bu Tua Jongkoy? Jongkoy itu. Tua Jongkoy itu kalau tua itu Orang tua. Kalau Jongkoy itu orangnya tinggi. Oh. Seperti orang-orang luar negeri kalau ke tempat kita itu kan tinggi-tinggi. Jadi kalau kita di kota itu kita bilang jongkoy tinggi. Gitu. Kadang kalau dia lewat di depan pintu itu kan bisa menunduk, itu jongkoy. Berarti kalau jongkoy itu nunduk. Lain. Oh tinggi. 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 Bahasa Indonesianya teh jangkung. Jangkung. Bener. Bahasa Sundanya. Iya. Padahal kunaon kompak atau teh? namanya itu ada yang asli namanya. Aslinya ada. Ya, kayak seperti yang di Jembayan hari itu kan namanya Ahmadi, tapi dipanggil Jongkoy. Oh, jadi gitu. nama aslinya Ahmadi. Oh, gitu. Ada juga Tua Pucuk Pisang. Nah, kalau di Kutai itu ada yang namanya Busu Telihan. Busu Telihan. Telihan itu kayu. Naon teh?
Iya iya. Di Sunda sebentar. Di Sunda telihan naon? Telihan itu kalau kayak ini apa tembolok. Iya. Oh iya. Iya, tembolok. Oh ini. Iya. Oh itu di Sunda. Iya, di Sunda itu Ini tembolok itu yang di sini teh. Oh, Ini tembolok. Yang ini apa sih? Jakun. Enggak, kalau misalkan kayak di kan suka istilah-istilah gitu ya. Kalau ayam itu kan tempat menyimpan makanan di ininya itu Tembolok. teli kan. Atau bahasa Indonesianya tembolok kan. Nah, itu. Saya nyimpan makanan di sini juga teh. Kalau saya di sini. Oh di situ ya. Oh iya. Jadi- Kalau Bu Suipa nggak ada penyimpanannya. Iya. Jadi Mbak Iis sama Bang Sapar di Kuta itu ada yang namanya busu telihan. iya. Telihan itu nama kayu yang ada di Kalimantan. Kalau orang bilang itu kayu besi. Kayu ulin. Kayu ulin. Kalau Kayu bahasa ulin. saudara kita dari Kalsel kan kayu ulin bilang. Kayu ulin. Oh, itu bahasa dari Kalsel Iya. ya. Ya, kalau ulin bahasa dari Kalsel. Kalau Bahasa kita kan, Indonesia kayu ulin juga. kayu besi. Oh kayu besi. Kayu besi. besi. Ya, kalau bahasa Indonesia kan kayu besi dia bilang itu. Jadi kalau kita di sini kayu telihan yang keras. Nah, jadi itu dikasih gelar busu telihan itu kenapa? Karena dia mengerjakan kayu. Oh. Kayunya itu kayu telihan. Jadi orang nggak mau manggil nama, dipanggil namanya busu telihan. Teh sambil minum teh mungkin tersedak tembolok tadi teh. Tersedak telihan. Jadi itu asal usulnya sebenarnya. Nah tapi sebelum kita bahas lagi banyak tentang nama-nama unik nih. Kalau di Kutai dulu Busu, saya ke Busu Ipai dulu. Nama-nama misalnya mulai dari cucu, cicit, anak sampai nenek itu apa aja Busu. Biar kita kenalan juga kan. Oh, kalau cucu tetap cucu. Cucu. Kalau anak-anak, kalau Mulai dari yang paling bawah cicit dulu berarti. iya kalau yang tua bilang yang di bawah cicit. Cicit. Oh ya cicit, Cicit. cucu, Cucu. anak, Anak. habis itu apa lagi? Habis itu emek. Emek, bapak, Bapak. nah, habis itu nenek. Nenek. Kalau nenek tuh yang perempuan nenek, yang laki nenek kalau di kota. Jadi di Kutai itu neneknya dua teh. Nenek laki, nenek Nenek bini. Tapi kan ada kalau kai itu bahasa dari mana itu? Kayak itu Iya, Banjar. Banjar. Oh, Dari kalau Banjar. kita asli Kutai kita bilang nenek. Nenek. Jadi neneknya itu nenek laki-laki. Ada juga. Makanya bilangnya biasanya Iya. nenek mana? Nenek laki. Nenek laki. Ah, Nah kalau di atas nenek tuh Mina, Mina. habis itu Okong. Boyo belum. Ya, iya Boyo. Boyo di Ya, mana? Boyo, habis Boyo, Mina, baru Okong. Tuh, itu sudah Okong tuh sudah ibaratnya mau menjadi orang lain sudah berapa keturunan sudah gitu. Okong. udah jauh banget. Jauh sudah. Paling atas. Mulai dari cicit, cucu, anak, habis itu emek, habis itu bapak, Nenek laki, nenek bini. nenek laki, nenek bini, habis itu boyo, Mina, Okong. ada 9. 9. Itu sudah kalau Okong tuh sudah termasuk jadi orang lain sudah. Berarti kalau orang ini engkong itu kalau ini Nah kalau di Sunda kan ada engkong. Engkong. bukan di Sunda. Di Sunda di Bukan, ini di Betawi. Engkong itu Betawi. Engkong. Oh Itu- iya. Itu jadi kakek bahasa Betawinya itu engkong. Itu kalau di Kutai. Kalau di Sunda naon teh? Iya Mulai kan? dari cicit, Cicit ya. Cicit sama. Cucu. Terus cucu, incu. Oh incu. Iya, incu. Incu berarti Teh Is tadi pakai incu. Oh gincu. Cicit, incu, cucu itu. Terus ya Anak. terus Nini kalau Nini. yang perempuan, Ah. Aki kalau yang laki-laki. Aki. Aha. Terus kalau ini biasanya antara eyang juga eyang perempuan. Nah, kalau eyang perempuan, eyang laki. Oh, yang laki, yang perempuan. Ya. Naon deui? Ya itu aja kalau di Itu aja. Itu udah paling tinggi si eyang itu. Ya dikenalnya itu. Kalau di Sunda. Tapi kalau di apa ya, bukan hanya di Sunda atau juga bukan hanya di Kutai, di Indonesia ini kan kita punya banyak sebutan-sebutan, misalnya mulai dari nama kecil, nama kecil. habis itu nama yang disematkan mungkin dari keluarga, nama kesayangan, atau juga nama dari orang tua, itu kan banyak. Kalau TI sendiri pernah namanya pernah berganti-ganti, Di? Pernah ganti-ganti nggak Teh namanya? Mulai dari lahir misalnya namanya TI. Nama aslinya siapa sih Teh? Kalau ini kalau nama dari dulu ini Pemberian? ya pemberiannya itu Siti Soleh gitu. Siti Soleh, Masya Soleh, Allah. bukan Soleh. Siti Soleh. Iya. Naon gitu. artina?
Nggak tahu sih, aku juga orang tua. Nah, tapi Iis itu sebenarnya panggilan juga di keluarga. Oke, jadi nama Teh Iis di KTP naon? Kalau akhirnya sekarang ya Iis Soleh aja. Oh. Ya, tapi sebenarnya dulunya itu panggilan gitu karena Penamaan dari waktu orang lahir itu apa tadi? Siti Soleh. Siti Soleh. Ya. Habis itu berubah. Jadi dikasih nama ditambahan Iis. Tapi kan Iis. kalau zaman dulu belum ada apa sih akte kelahiran kan. Jadi begitu kita mau masuk sekolah dikasih ini ya akhirnya Iis itu ditambahin. Oh, jadi namanya Iis. Iya, Iis Soleh. Iis Soleh aja Iya, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, itu asal usulnya. selain tapi kalau tadi nama Neneng Jebret itu nama itu panggilan panggilan. biasa. Ibaratnya nama panggung lah ya. Iya kan Teh? Iya, betul. Nama panggung. Habis itu apa lagi Teh? Kalau di Sunda apa nama-nama sebutan-sebutan nama-nama unik? Ini biasanya ada ini, misalkan anak anak laki-laki, ada panggilannya Aceng. Aceng, Iya. yang saya tahu kan Ujang. Iya, ya ada. Jadi banyak ada Ujang, Ada Ujang, Aceng, ada Aceng. Asep, ada Cecep, ada Oh, itu Cecep itu panggilan Teh? panggilan. Bukan itu. nama Bukan. sebenarnya Bukan. meskipun juga ada yang pakai nama sebenarnya itu. Ada juga, tapi sebenarnya itu nama sebenarnya dari awalnya Asep, itu Kasep. Kasep itu Ya, ganteng. Jadi, Oh, makasih Teh, makasih. Karena misalkan gini ya, kesenangan punya anak laki gitu kan ini Bentuk kegembiraan dari orang tua. Jadi dipanggil lah Asep. Oh. Ada juga Cecep, ada juga Acep. Ya itu bentuk lain dari si Kasep si itu. Kasep tadi gitu kan. Oh. Ya itu. Ada juga misalkan kalau yaitu panggilan-panggilan tertentu yang ini juga kayak Agus juga sebenarnya bukan ini. Agus. Gus itu Oh, di Sunda panggilan- ayah iya. Agus. Oke. Ada. Ada ya? Ada. Jadi Gus itu ada panggilan yang ya itu anak biasanya kebanyakan Agus ini di daerah-daerah yang misalnya lingkungan pesantren. Oh, mungkin bagus. Bagus, nah Oh, gitu. dari situ bagus, Cah Gitu. bagus. Cah bagus. Kalau orang ini kan. Orang Jawa Cah orang bagus. Agus itu ya itu panggilan untuk seseorang yang biasanya gitu ya, orang yang di lingkungan ini. eh, Pesantren. Oh, tapi di Sunda ada juga yang Ada. dipanggilnya Agus gitu. Agus ada juga dijadikan nama. Oh, ada juga yang dijadikan Iya, nama. dijadikan nama. Kayak tadi Cecep, Asep. gitu kan. Asep Sunandar Ya, itu Sunaria. kan. Asep Sunaria, naon deui. Nama-nama Sunda itu kan khas identik. Iya, khas gitu. Tatang itu pasti Tatang, orang ya, Sunda. Iya. Ya kan Tatang, Dadang. Suratang, Dadang. Dadang tuh Sunda. Ucep, Acep, Ya itu. Sesen, naon deui. Apa Sesen? Ayah, saya tetangga saya namanya Sesen. Orang Kalau Sunda. kalau itu mah namanya mungkin. Oh, namanya bukan? Bukan Oh. panggilan ini. Oh. Tapi kalau di kadang-kadang di Sunda itu apa ya panggilan mungkin pergaulan sih. Tapi nggak tahu kalau di sini kayak di sini ada nggak? Misalkan panggilannya apa, namanya apa gitu. Suka misalkan namanya yang bagus-bagus Firmansyah gitu. Firmansyah itu nama Ya, asli. Ya, nama aslinya Firmansyah. Gitu. Dipanggil. Panggilannya Atek gitu misalnya. Sebentar. Kadang-kadang kan gitu kan. Kok jadi jauh banget ya? Ya itu biasanya mungkin di lingkungan pergaulan yang kayak gitu. Suka ada panggilan-panggilan kayak gitu. Firmansyah jadi Atek. Tapi di Sunda itu ada nama Ateng juga kan? Ada. Ateng. Ateng. Itu panggilan juga? Atau Enggak. nama? Oh iya, Ateng itu inian dari Aceng. Aceng biasa anak laki-laki itu. Artinya itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Soalnya tetangga saya orang Sunda banyak namanya yang mirip-mirip teh. Mirip-mirip, oh iya. Ada Asep, ada Cecep, ada Ateng, ada Dadang. Iya. Solehin. Nah, Adang juga gitu. Adang juga gitu. Adang. Terus Ade, nama Ade ya. Ade. Nama Ade itu biasanya sebenarnya bukan nama aslinya Ade gitu. Itu Oh, iya. panggilan untuk adik gitu.
dia punya kakak namanya Ade. Jadi dipanggilnya Ade. Kunaon manggil AA atau habis itu namanya Ade. Iya kan teh? Gitu, Kan iya. jadinya Ade. Sama adeknya kan dipanggilnya jadi ade. Ade. Nah itu padahal panggilan seorang misalkan orang tua, oh iniin panggilan untuk adiknya. Kesayangan. Kan kalau misalkan ke kakaknya AA. AA bener. Gitu kan. Kalau ke adeknya ya ade. Gitu. Tapi itu jadi Pas ini dia nama. pas di Ade sudah punya Ade jadi Ade. Gitu. Ade. Iya bener-bener. Ya, itu. Iya, jadi AA habis itu Ade. Iya. Itu kalau di Sunda. Kalau di Sunda, kalau di Kutai juga Buso. Kalau tadi yang di Sunda misalnya dari nama Firman Syah misalnya, habis itu dipanggilnya Atek. Nah, kalau di Kutai ada yang jauh-jauh juga enggak dari nama aslinya begitu Buso? Ada. 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 Apa Buso? Kayak di Kutai Timur tuh namanya Ibram Sah. Ada dipanggil Bon. Iya Bon. Kenapa? Karena dia sering ke warung ngebon. Kasus. Itu. Jadi dipanggil Bon. Aduh. Itu mah aib. Iya. Aib. Ada lagi. Oh itu jadi dia sebenarnya begitulah ngasih tanda itu. Iya. Jadi ada lagi yang aib yang ditandain gitu. Jadi ada lagi yang namanya Rudi. Tapi dipanggil Busu Taman Rana. Taman Rana. Iya, karena dia tuh pekerja taman. Gitu. Jadi kalau kita kesana, jadi sesuaikan dengan iya pekerjaan. Profesi. Iya. Jadi di kota itu macam-macam dari gelar kita salah bilang juga bisa tuh dikasih gelar itu. Kalau salah bilang. Ada juga temanku tuh dia namanya Heri Darmansah namanya, tapi dia menghitung duit mengucapkan salah. Ya, dia bilang 4 tuh emprat sudah jadi panggilan emprat. Jadi ejekan. Oh iya. Itu di kota. Awalnya dari situ sebenarnya. Padahal nama aslinya tuh ada. Makanya bilang orang kota itu nama KTP-nya keren-keren lah. Coba kamu bilang, coba kamu lihatin nama anunya, panggilannya. Panggilannya unik-unik. Unik-unik, aneh-aneh. Jadi kita kalau ada tamu dari luar datang tuh aneh, dia ini kok nama apa ini, nama betulan kah apa nama asli? Itu nama panggilan aja. Kedua juga orang jarang mau marah. Di kota itu jarangnya mau marah kayak gitu. Malah kadang-kadang tuh dia tuh senang gitu. Senang aku dipanggil, menyembunyikan nama aslinya. Iya. Dulu sempat temanku tuh namanya Abdul Kadir, dibilang Bokir. Bokir, rupanya dia tuh bermasalah. Rupanya enggak lama dicari aparat. Jadi aparatnya datang. Taunya namanya Abdul Kadir. Kamu Abdul Kadir? Enggak, Pak. Nama saya Bokir. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dipanggil lah terus-terusan Bokir. Jadi dia selamat lolos. Hebatnya di situ. Kamu yang nama Abdul Kadir? Enggak. Bukan. Nama saya Bokir, Pak. Jadi orang. Hebatnya di situ. Dia bersembunyi dari itu tadi, dari nama panggilan. Iya. Kayak saya Pardiansa. Kalau orang bilang nama Pardiansa bisa, aku bilang Ipa ya. Aku bilang bukan nama Pardiansa bisa. Iya karena kan mungkin harum di sekelilingnya itu namanya itu. Iya. Saya juga kan udah kenal berapa lama baru tahu sekarang. Baru tahu Pardiansa itu. Pardiansa itu. Jadi itu kalau di kota itu dari kita berbuat salah itu bisa jadi gelar. Iya. Pekerjaan. Gelar juga. Dari suatu kesalahan. Pekerjaan bisa jadi gelar. Gelar. Kadang-kadang kelakuan. Seandainya kita nih sering ngutang tempat orang ngebon kan dipanggil busubon. Busubon ya Allah. Karena dia ngebon. Itu aneh. Aku bilang di kota ini. Ini kalau orang luar kesini pasti ketawa dia. Tapi kalau kami biasa aja gitu. Iya biasa aja. Kami tuh senang. Gitu. Ada dulu saya punya teman namanya itu apa, pedang terbang. Terbang melayang-layang. Nah, dulu saya sempat diberi gelar Bung Sapar, iya, mendau terbang melayang-layang. Karena saya ini kan mantuin mantuin bapak di hutan. Rupanya mandau saya itu terlepas dari gagangnya. Oh iya. Kelempar ke sana, itu dibilanginnya mendau terbang melayang-layang.
Ipai. Dulu sempat nama aku tuh Ipai Putra Kutai. Ipai asli Putra Kutai mendau terbang melayang aku kepanjangan. Nggak mau. Kepanjangan. Nggak mau, aku takut orang. Jadi sebenarnya nama-nama kayak gini nama-nama apa ya? Nama-nama panggilan, nama-nama sisipan, nama-nama keren, nama-nama beken aja. Bukan nama sesungguhnya. Betul. Tapi di balik itu Busu, misalnya Busu Ipai atau Teh Iis misalnya, di balik itu mungkin ada yang ini enggak? Ada yang mungkin ada sesuatu yang dirasakan, ada manfaat yang didapatkan dengan nama-nama bukan nama asli? Ada juga. Apa kalau dari Busu Ipai apa yang dirasakan dengan nama bekennya lah yang dipakai begitu? Nama Ipai yang dirasakan itu ya pertama mengenalkan bahwa nama Kutai itu ada nama gelar. Itu yang kedua ya kalau orang tahu kan itu nama dari tupai kan. Itu bukan doa, bukan nama doa. Ipai itu bukan nama doa karena itu diambil dari nama tupai tadi. Dari nama tupai. Iya, kalau bangga, kalau kita manggung kita bangga. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya kurang bangga lah karena kan itu diambil dari nama tupai. Tapi ada keuntungan nggak dengan misalnya nih menyandang gelar misalnya Busu Ipai? Atau mungkin karena sudah terkenalnya Busu Ipai, jadi lebih nyaman dipanggil Busu Ipai, Busu? Ya kalau menurut aku lebih enak dipanggil Busu Ipai daripada Pardiansa. Karena Pardiansa ini itu nama sudah nama kalau kita mau apa ya, kalau ada acara tuh ibaratnya kesakralan itu baru itu. Seandainya seperti kita diminta orang, kamu tanda tangan nama aslimu siapa ya? Kita kasih baru. Pardiansa. Tapi kalau Ipai nak mungkin. Iya, kan harus sesuai dengan KTP. Di KTP Pardiansa. Kedua juga kalau kita meninggal ini pasti Pardiansa juga namanya. Nggak mungkin nanti Busu Ipai. Gitu. Kalau orang mengirim Ipai bin ini kan lepas nanti harus nama lahir Pardiansa. Nama lahir. Kedua juga kalau nama Pardiansa ini pasti ada yang berdarah Kalimantan Selatan biasanya. Karena kakek saya dulu asalnya dari ada syah-syahnya. Karena berdiam di Kutai, jadilah orang Kutai. Jadi Teh Iis sudah syah belum? belum syah. Kalau Teh Iis, misalnya Neneng Jebret atau yang lain-lain lah, dengan adanya nama panggilan itu ada hal yang dirasakan nggak? Mungkin ada manfaat atau apa gitu Teh? Ya kalau ini manfaatnya ya mungkin gampang orang mengingat. Oke. Gampang mengingat aja. Terus kalau misalkan kayak Neneng Jebret itu kan sesuatu yang ada waktu-waktu tertentu lah gitu. Dipakainya gitu kan. Di tetangga nggak dipanggil Neneng Jebret? Enggak kalau ya? ini enggak ya. Tapi kalau ininya ya Teh Iis aja sih. Kalau di hari-hari dipanggilnya Teh Iis. Teh Iis aja. Kecuali misalnya lagi on air baru Neneng Jebret gitu. Tapi kalau sekarang udah lama juga ini enggak panggilan itu. Neneng Jebret. Udah enggak. Dulu itu siapa yang pernah itu yang Teh yang pernah dia ketika saya panggil kok Neneng Jebret sih katanya namanya gitu. Siapa sih yang sering itu siaran dulu di yang udah yang udah pensiun. Siapa? Pak Edi. Iya, bukan Pak Nueng. Busu Nueng. Nah kan Busu Nueng itu kan namanya Edi. Nah, itu. Saya nggak tahu namanya Edi Harijanto. Panggilannya Nueng. Tuh itu dulu saya itu ini kenapa katanya nama itu harus yang bagus-bagus katanya Neneng Jebret gitu kan. Padahal Neneng Jebret kan nama ini nama panggung. Nama panggung iya. Makanya waktu itu enggak apa-apa Teh, enggak apa-apa Neneng Jebret. Enggak apa-apa. Yang penting jangan kegencet gitu. Jadi kalau sekarang ya itunya Teh Iis aja. Teh Iis aja ya. Teh Iis atau Neneng Jebret. Ya. Gitu. Busu Ipai, Ivan Kutai atau Pardiansyah ya. Kayaknya kita sudahi kebersamaan kita. Udah panjang ini kita ngobrol ya. Mudah-mudahan dengan kita mengenal masing-masing dari daerah ya, dari Jawa Barat, dari Sunda, dari Kutai juga kita bisa lebih mengenal, bisa lebih erat satu sama lain. Jadi kalau misalnya datang ke daerah Sunda jangan kaget, jangan takut, jangan heran kalau misalnya tiba-tiba ketemu dengan Neneng Jebret ya. Yakin gak akan dijebret ya. Habis itu jangan juga misalnya tiba-tiba ketemu Busu Ipai kok jadi ada Busu Ipai begitu padahal namanya Pardiansyah. Itu nama-nama panggilan di kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita saling bertukar pengalaman, bertukar budaya dan menambah hasanah budaya Nusantara ya.
Kita pamit ya. Saya temannya TII sama Bu Su Ipai. Saya temannya Bu Sapar sama TII. Saya temannya Kang Sapar sama Kang Ipai. Kita pamit ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.